Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan pencinta buku dan pencinta ilmu. Apa kabar? Ketemu lagi dengan saya, Wiwin Eko Santoso. Nah, sudah lama ya saya tidak berhadapan dengan kawan-kawan, setidaknya menghadapi kamera HP saya ini. Ya karena sebulan ini atau setengah bulan ini saya ujian semester akhir ya, kuliah saya. Wah, ya itu urusanmu Win. Oh iya juga ya. Itu urusan saya ya. Urusan kawan-kawan, saya adalah harus memberikan sesuatu. Sesuatu yang dari sebuah buku juga, karena saya berhadapan dengan orang-orang yang mencintai buku dan mencintai ilmu, maka tidak jauh-jauh dari soal buku. Buku apakah itu? Nah, buku yang saya akan cuplik dan kita akan bicarakan di sini adalah tentang resep sebenarnya. Resep bagaimana cara membuat maling atau perampok itu menjadi linglung, atau cara memperdaya rampok atau maling atau pencuri. Bagaimana? Nah, kita akan bicara soal itu. Dan kebetulan saya tulis dengan judul yang seadanya saja, maling rampok dikerjai. Nah, memang kita akan mengerjai maling. Tapi apakah itu bisa? Maksudnya bagaimana? Jadi begini, ada referensi atau literatur yang saya baca itu dari sejak saya masih SMP, itu tentang penjagaan rumah dengan suatu amalan, dan itu menjadi cara membuat maling yang masuk ke rumah itu atau rampok yang masuk ke rumah itu, dia menjadi kebingungan. Artinya dia akan kebingungan di dalam rumah itu, dia tidak tahu jalan keluar mau pulang kecuali dia hanya terfokus pada suatu titik. Dia bingung sampai yang punya rumah itu datang menyadarkannya. Nah, cara menyadarkannya bagaimana, atau cara membuat itu mereka yang merampok atau yang mencuri menjadi bingung seperti itu bagaimana? Oke. Begitu pengantar dari saya ya. Kemudian buku apakah itu? Buku itu pernah saya catat di buku tulis saya ini, buku tulis saya waktu zaman saya masih sekolah dulu. Saya catat dari bacaan yang saya baca di perpustakaan daerah Jambi ya. Langsung dia ke judulnya, judul itu adalah memperdaya pencuri garis miring perampok. Ada beberapa tahapan nanti kita baca. Khasiatnya adalah maling atau rampok akan terperangkap sampai pagi. Terperangkap, linglung, bingung di suatu titik. Nah, ini saya catat dari sebuah buku. Sayangnya, saya tidak mencatat halamannya, termasuk judulnya, penulisnya, tahun terbitnya. Sayangnya di situ. Tapi alhamdulillah, saya ingat siapa penulisnya. Penulisnya adalah terkenal sekali zaman bacaan saya dulu ya, zaman itu ya, itu Pak Kurdi Ismail, Haji Kurdi Ismail ZA ya. Pak Kurdi Ismail ini banyak menulis buku. Ada buku yang pernah saya beli dan saya miliki secara pribadi yang judulnya adalah Kehebatan dan Kesaktian Ilmu Para Wali. Ya, terbitan Batang, penerbitnya Al-Ikhwani tahun 1989. Ini informasinya dari internet saya dapat. Karena buku yang saya punya itu juga hilang oleh seseorang. Saya tahu orangnya, tapi tidak perlu saya sebut ya. Nah, sedangkan yang saya salin di buku ini, bagaimana cara memperdaya pencuri dan perampok itu dari buku yang saya lacak. Insya Allah judul bukunya adalah Pusaka Ilmu Hikmah. Ya, terbitan tahun 1985. Ini buku ini saya baca di perpustakaan Provinsi Daerah Jambi. Yang saya cari-cari lagi itu kayaknya buku itu sudah nggak ada di rak, mungkin ditaruh di tempat tertentu karena buku itu kayaknya mengalami cacat ya. Sering dibaca orang, dan beberapa pernah saya waktu tahun berapa kuliah-kuliah awal balik lagi ke Jambi, kuliah waktu di Yogyakarta balik ke Jambi, saya baca lagi buku itu dan cari, rusak buku itu ya. Karena ada yang dirobek. Wah, inilah vandalisme pembaca ya, merusak buku ya. Percuma juga sih kalau amalan sesuatu di dalam buku itu diambil dengan cara merobek buku ya. Percuma menurut saya. Mendingan mencatat begini. Ya, masih mending lah ya. Baiklah, buku itu ada di perpustakaan, tapi belakangan tidak ketemu lagi di perpustakaan. Mungkin buku itu sedang diperbaiki di tempat penarukan buku yang memperbaiki buku. Nah, apa istilahnya ya kalau di perpustakaan itu. Baiklah, buku itu judulnya insya Allah adalah Pusaka Ilmu Hikmah.
ya, Pekalongan, TB Bahagia penerbitnya tahun 1985. Saya cek di Dunia Maya itu ada juga di Perpustakaan Universitas California, sudah digitalisasi pada 19 Desember 2006. Dan saya mendapatkan informasi ini lagi pada 23 Desember 2021, saya cari-cari lagi. Dan rupanya itu judul tentang memperdaya pencuri atau perampok ada di halaman 58. Jadi buku itu ada judul memperdaya pencuri rampok halaman 58 ya, karangan Pak Kurdi Ismail, dan saya salin di sini tanpa menyebut halaman dan judulnya, tapi insya Allah itulah tadi keterangan yang pembukaan ini saya beritahu. Bagaimana caranya memperdaya pencuri atau perampok? Sebentar, sebelum saya masuk lagi ke sini, saya ingat sesuatu nih, mumpung masih ingat ya. Waktu saya masih SMP dulu, waktu sekolah dulu, kami atau saya pernah belajar kepada seorang yang kami sebut ahli kebatinan ya, dari Banten. Kami manggilnya Bang William ya. Ada yang kami pelajari banyak hal lah ya, terutama bagaimana ilmu supaya kita tidak gampang dipukul orang atau orang memukul menjadi tidak telak pukulannya atau terlempar. Menariklah waktu itu di zaman waktu SMP itu. Nah, dia pernah bercerita bahwa ada ilmu yang di Banten itu kalau orang di kebun dikasih suatu amalan, ada pencuri di kebun itu, nanti pencurinya tuh bingung di situ aja. Atau pencuri masuk ke rumah dia linglung bingung. Ya, nah itu saya dengar ceritanya dari beliau. Itu versi lisan. Kemudian versi tulisan, saya pernah membaca koran Kedaulatan Rakyat yang waktu itu sebenarnya lagi saya baca itu tentang tahun 98 akhir dan 99 awal ketika ada peristiwa hangat-hangatnya kala itu adalah pembunuhan dukun santet di Banyuwangi. Nah, itu ramai sekali. Dan di koran itu yang saya baca, sayangnya saya tidak mencatat tanggal koran tersebut, bulan koran tersebut, tapi yang saya ingat itu Kedaulatan Rakyat dan peristiwanya terkait dengan tragedi Banyuwangi lah. Waktu itu kasus dukun santet diburu ninja. Nah, ninjanya tuh seperti apa, dari mana, misterius kala itu ya. Sekarang juga masih misterius nampaknya. Nah, di situ ada cerita, walaupun ini dukun santet yang diburu dan dibunuh oleh sekelompok ninja. Dan banyak korbannya ya, korbannya banyak. Itu soal sejarah yang bisa kita diskusikan di lain waktu, di lain tempat. Korbannya itu ternyata bukan hanya yang disebut-sebut dukun santet atau ahli pengobatan yang dicurigai dukun. Ternyata adalah kiai-kiai juga. Kiai-kiai NU malahan afiliasinya. Kok jadi korban? Ya karena sebagian kiai NU kan juga ada yang saya ingat jadi cerita Kiai Hazim Muzadi almarhum bahwa ada juga yang menjadi dukun atau paranormal. Kunto Wijoyo juga pernah menulis kiai juga ada yang menjadi paranormal atau dukun. Maksudnya ahli pengobatan lah mereka. Nah, di Banyuwangi itu korbannya juga ada yang notabene adalah kiai. Ya karena mereka terdaftar sebagai ahli pengobatan dan dianggap dukun, main dihajar aja. Ini memang menjadi tragedi ya waktu itu dan ditulis di Kedaulatan Rakyat dan saya baca. Yang saya baca justru adalah kiai yang selamat dari pembunuhan itu. Ceritanya yang saya ingat itu ada tamu ke pesantren yang mencari kiai, tapi tamu ini mencurigakan. Dan ketika tamu itu datang, kiai tidak ada di tempat di rumahnya, di pesantren. Dan tamu ini katanya mencari kiai. Dan dia kebingungan di rumah itu, diam aja. Para santri bertanya, ada apa nih orang duduk di ruang tamu, diam saja. Sampai akhirnya kiainya pulang, baru kiai menyapa, baru dia sadar. Sadar, ditanya, kamu mau ngapain ke sini, dikasih minum, dan akhirnya disuruh pulang, segera pulang. Dan dia kebingungan, orang itu baru sadar pas kiainya datang. Nah, banyak yang menyimpulkan dan di tulisan itu menyimpulkan orang ini ada niat jahat kepada kiai, tapi sebelum disembuhkan oleh kiai itu, dia dalam kondisi linglung. Itu adalah kiai yang selamat ya dalam cerita saya itu. Nah, tapi kembali lagi begini. Berarti rupanya secara lisan saya dengar dari Bang William, ada ilmu yang membuat orang menjadi bingung. Kemudian ada cerita tertulis di Kedaulatan Rakyat, orang yang berniat jahat bingung dia di dalam rumah kita. Dan yang saya baca dan saya catat itu adalah bagaimana membuat perampok atau pencuri bingung. Nah, itu dia. Panjang sekali nih pembukaan kita nih.
Baik, langsung saja ya. Ada 4 tahap di sini. Yang pertama, ambillah batu dan batu asahan dalam kurung wungkalan. Jadi tahap pertama kita ambillah batu dan batu asahan. Ada 2 batu jenis nih. Batu biasa, maksudnya batu saja, dan batu asahan. Memang batu digunakan untuk asahan atau wungkalan. Batu seperti apakah itu ya? Memang batu dari gunung biasanya yang paling bagus untuk mengasah pisau atau parang. Nah, jadi ada 2 jenis batu ini diambil. Ya, jadi 2 jenis dan 2 batu berarti ya. Ambillah batu dan batu asahan wungkalan. Tahap pertama. Tahap kedua, keduanya batu itu dibaca surat Al-Fil sebanyak 40 kali dan surat Alam Nashrah sebanyak 40 kali juga. Nah, itu tahap kedua. Surat Al-Fil, dalam Al-Quran ada surat Al-Fil, dibacakan pada batu itu 40 kali, dan juga surat Alam Nasrah, tulisannya begitu memang. Ya, sebanyak 40 kali. Nah, itu tahap kedua. Tahap ketiga, setiap mendapatkan bacaan 10 kali dari surat tadi, ya, maka batu itu dihembuskan sekali. Ya, dihembuskan batu itu, dan juga wungkalan batu asahan tadi itu dihembuskan. Jadi setiap kita membaca surat Al-Fil, dapat 10 kali kita hembuskan batu dan batu wungkalan atau batu asahan. Tahap keempat adalah setelah selesai, batu itu ditanam di tengah rumah. Di tengah rumah atau mungkin juga rumah toko atau ruko boleh ya. Khasiatnya apa? Nah, itulah 4 tahap. Khasiatnya di sini maling, rampok akan terperangkap sampai pagi. Di mana? Di sekitar batu yang kita tanam di tengah rumah atau ruko itu ya. Nah, seperti itu. Inilah ada 4 tahapan yang perlu dilakukan untuk supaya maling atau rampok itu terpedaya. Oke, saya perlu catat itu. Surat apa saja tadi itu? Yang pertama Quran ya. Surat Al-Fil. Kita sebut begitu saja ya. Al-Fil. Surat 104 ya. 104. Ya. Kemudian Quran surat kita sebut Alam Nasrah, walaupun ada yang menyebutnya lain ya. Tidak apa-apa, cuma sebutannya. Tapi kita insya Allah tahu maksudnya ya. Itu surat yang ke-94 dalam susunan Al-Quran yang diperoleh di Indonesia dan seluruh dunia seperti itu ya. Mushaf Utsman ya istilah kita. Nah, itu dibaca berapa kali? Dibaca masing-masing 40 kali. 40 kali seperti itu. Nanti setiap dapat 10 ya, itu dihembuskan sekali batu itu. Dihembuskan, ditiup ya. Batunya yang ditiup bukan buhul-buhul ya, lain lagi itu ya. Jadi setiap kita dapat 10 kali, maka kita tiupkan. Jadi sebenarnya ini ada 4 kali saja hembusan yang kita berikan kepada batu itu ya. Oke, itu suratnya yang harus kita baca. Tadi dikatakan ambil batu dan batu asahan. Batu dan batu asahan. Batunya yang mana tuh? Ya, simulasi saja ya. Ini. Kebetulan saya membeli batu asahan atau wungkalan ini di Pasar Rombeng ya. Kalau ini ibu saya yang punya dan belinya katanya di Pasar Angso Duo. Ya. Pasar Rombeng itu dekat Masjid Megatsari itu ya, Jalan Wahid Hasim itu, di sana ada penjual batu asahan ya. Saya belinya yang agak sompal begini, sengaja aja biar agak lebih murah ya, mungkin begitu. Bagus nih batunya berat. Ya, kata ya penjual ibu-ibu ini batu ini kalau nggak dari Jawa ya dari Padang katanya untuk mengasah pisau atau parang. Bagus ini ya, sama-sama beratnya nih. Nah ini ibu saya beli ya sama jenisnya ya di Angso Duo, pasar juga. Jadi ini yang disebut namanya wungkalan, batu asahan. Bisa nggak batu asahan yang fabrikated yang lebih bagus itu? Nah, menurut saran saya sih Pak Kurdi Ismail nampaknya mengimajinasikan dan menyarankan yang ini. Boleh jadi seperti ini karena memang bayangan orang batu wungkalan batu gunung gitu ya. Ini saya beli tidak lebih harganya lewat dari 30.000 atau sekitar itu ya, atau harga rokok yang saya dapat di pasaran internet kurang lebih sama. Ya,
masalah harga itu sebenarnya relatif ya, tergantung lokasi di mana kita membeli atau barang itu banyak atau sedikit mungkin akan mempengaruhi harga. Itu soal teman-teman lah yang tahu lah ya masalah harga. Ini dapat batunya sudah. Kemudian yang batu saja bagaimana? Nah, untuk sementara saya bingung nih, pakai yang ini aja ya, batu giling ya. Ya ini batu giling rumah yang ada di sini ya. Nah, jadi ada dua kan katanya diminta ambillah batu dan batu asahan. Nah ini, itu kan sudah dapat. Kemudian dua-duanya dibaca surat Al-Fil sebanyak 40 kali ya. Jadi kalau ini batunya, jadi kita baca surat Al-Fil ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim tayron ababil tarmihim bihijaratim min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Satu kali. Nanti kita baca sampai 10 kali tiup. Begitu ya. Seterusnya. Nah, itu surat Al-Fil. Kemudian kita juga harus membaca surat apa tadi itu? Ya, yang kedua adalah surat Alam Nasroh. Ya, surat Alam Nasroh biasa ditulis surat apa nih? Asy'ara ya, Asy'arah ya. Nah, itu ya, susah sekali saya membacanya itu ya. Nah ini dibaca juga surat Alam Nasroh, saya pahamnya begitu ya. Dibaca lagi misalnya begini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil. Oh, itu bukan. Mohon maaf ya. Alam nasroh laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha zahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Dibaca sampai 10 kali tiup. Dibaca lagi pokoknya sampai 40 kali. Ya itu ya. Ya ini sebenarnya surat ini hafal ya. Harus hafal, surat pendek ya ini ya. Sebenarnya begitu ya, harus hafal. Oke, itu setelah dibaca kemudian baru batu ini ditanam di tengah rumah kita. Nah, ya rumah kita ditanam dan berharap nanti perampok atau pencuri itu seperti ingin mencari-cari sesuatu ya, ini yang dicarinya. Begitu ya kira-kira. Baiklah, selesai seperti itu dan kemudian saya menyiapkan beberapa pertanyaan yang saya buat sendiri dan nanti saya jawab sendiri gitu ya. Pertanyaan pertama, apakah batu tersebut batu asahan yang baru beli atau batu asahan bekas? Karena kalau yang bekas sudah dipakai pernah mengasah pisau atau parang untuk motong daging, apakah itu yang dipakai atau yang baru? Nah, dari bacaan saya ini mungkin catatan saya tidak lengkap. Kita harus kembali ke buku aslinya Pak Kurdi Ismail itu, saya tidak tahu ya, apakah yang baru atau yang asli. Maksudnya atau yang baru kita beli atau yang bekas dipakai ya. Ya terserah lah ya, kalau mau bekas mungkin kita minta sama tukang daging ya. Nanti kita bawa yang baru, kita kasih tahu aja maksud kita. Pak, boleh nggak batu bekasnya itu, asahannya itu kita tukar dengan batu yang baru saya beli ini karena yang asah itu saya mau pakai ini. Ya baik-baik kita ngomong mungkin akan dikasihnya. Kalaupun itu minta di batu yang bekas, batu asahan kan, dengan pikiran kita bahwa mungkin batu asahannya bekas ya sudah pernah dipakai berkali-kali ngasah, mungkin terasa lebih asik gitu ya untuk dijadikan bahan memperdaya perampok atau pencuri. Jadi kalau pertanyaannya apakah batu yang baru atau yang bekas, batu asahani dan batu yang tadi itu, yang batu biasa itu, saya tidak tahu jawaban pastinya dan itu ya bebas-bebas saja mungkin ya, mungkin. Berikutnya pertanyaan, bisakah kita mengamalkan cara ini sendiri atau orang lain yang mengamalkannya? Menurut saya, kalau dugaan saya sih enaknya diamalkan sendiri. Tapi kalau kita ingin melibatkan orang lain, ya biar lebih afdol atau mungkin merasa lebih nyaman dengan orang lain juga nggak apa-apa. Ya, misalnya begini caranya tuh, ini menurut pikiran saya ya. Kita mengajak atau mengundang anak yatim misalnya. Anak yatim, penghafal Al-Quran, banyak itu ya tempat-tempat penghafal Al-Quran itu. Kita undang sekitar 5 orang atau 10 orang. Kita minta orang ya, pengelola rumah yatim itu, tolong dong kirim sekitar 5 atau 10 anak yatim yang bisa baca Al-Quran.
Kita undang makan di rumah kita. Nah, saat itu ya kita kasih tahu aja, hajat kita juga ada gitu. Mereka diminta untuk membaca tadi ini surat Al-Fil ya 40 kali, Alam Nasro 40 kali. 5 orang atau 10 orang itu baca bersama. Nanti setiap dapat 10 kali mereka meniupkan ke batu yang sudah kita sediakan di meja atau apa. Anak-anak itu suruh niup. Dan kita kasih tahu aja. Ini menurut dalam pikiran saya ya, kita kasih tahu seperti itu, manfaatnya seperti ini, minta bantuan sama anak yatim itu. Setelah selesai, makan bersama. Ya, kalau mau dirupiahkan makan tuh paling satu anak yatim berapa tuh? 10.000 ya. 10 kali 10 orang anak yatim 100.000, anggap aja. Dan itu sedekah, ya hitungannya sedekah. Nanti kita ngamplopin terserah berapa. Dan sedekah itu ini ya, bermanfaat sekali. Pertama sedekah, kedua yang membaca adalah anak yatim. Dan ketiga ini adalah event ya, yang sekali dan istimewa. Apa salahnya kita dengan sedikit berbau perayaan bersama anak yatim, suruh mereka membaca. Saya tidak tahu ya, itu saya hanya berdalil atau punya rujukan dari kitab yang sudah diterjemahkan bahasa Indonesia, yaitu Tanbihul Ghafilin ya, terkenal sekali karangan Alaid Samarkandi. Lagi-lagi buku ini saya jadikan rujukan juga nggak apa-apa, dan judul bahasa Indonesianya yaitu tadi Tanbihul Ghafilin, Pembangunan Jiwa dan Moral Umat, terjemahan dari Abu Imam Taqiyuddin, Surabaya, Mutiara Ilmu, tahun 1986. Saya baca juga di Perpustakaan Provinsi Jambi. Nah, di situ diceritakan tentang manfaat sedekah ya. Di sini katanya dikutip, Abu Dzar pernah bertanya hukum sedekah kepada Rasulullah. Apa sih untungnya bersedekah? Rasulullah menjawab, untungnya wahai Abu Dzar, karena dengan sedekah yang dirahasiakan itu sanggup memadamkan kemarahan Tuhan. Sedangkan sedekahan yang nyata atau yang terang-terangan itu sanggup menolak 700 ancaman bahaya. Di samping juga sebagai penghapus dosa, pemadam api neraka. Sedekah adalah amalan yang baik dan mengagumkan. Dan di sini dikasih tahu Rasulullah mengulang 3 kali kalimat tersebut. Ya. Dan ini saya tidak tahu riwayat ini apakah sahih atau hasan atau dhaif. Yang penting ini sebagai amaliyah. Ya mau dhaif pun ini juga bagus ya. Maksudnya takhrij hadisnya. Tapi yang jelas dikatakan sedekah yang terang-terangan pun sanggup menolak 700 ancaman bahaya. Sedekah yang terang-terangan. Maksud saya tadi begini, kita kan bersedekah sama anak yatim tuh. Ya, ngajak makan bersama, kita kasih makan, sedekah kan? Kemudian kita amplopin uang, sedekah. Dan kita hanya minta suruh mereka baca segini. Dan insya Allah dari sekian macam itu kan 700 ancaman bahaya itu kita dapat satu saja ancaman bahaya dari tiadanya pencuri, atau pencuri masuk ke rumah kita menjadi tidak jadi mencuri. Itu juga salah satu harapan dan doa kan. Saya pikir itu juga dalam pikiran saya ya, itu menarik juga kalau kita mau memakai cara tersebut. Ya apalagi di era COVID seperti ini, pasca COVID seperti ini, ekonomi semakin sulit. Dan saya yakin tidak sedikit orang yang akan tergoda untuk mencuri ya, atau merampok. Kalau mencuri jumlahnya sedikit, kalau merampok lumayan banyak sekali. Dan kita mungkin tidak akan merampok, tidak akan mencuri, kita sabar dalam keadaan. Tetapi kita mungkin akan jadi korban pencurian atau perampokan. Nah, untuk mencegah supaya kita sendiri tidak mencuri itu bagus, dan mencegah orang lain untuk tidak mencuri itu lebih bagus lagi adalah dengan amalan cara ini. Nah, ini bagus juga kan? Dan minta doa anak yatim juga. Nah, ini berbagi doa ya, berbagi amalan dan manfaat. Pertanyaan itu sudah saya jawab. Yang berikutnya pertanyaannya, apakah seorang Wiwin ini mengamalkan tata cara ini? Atau hanya sekedar pengetahuan? Oh iya ya, iya, saya di sini belum mengamalkan ini. Hanya sebagai pengetahuan, pencatatan sejarah lah. Ya, saya pernah membaca ini dan Pak Kurdi Ismail bukunya yang saya baca. Ya, jadi belum saya amalkan. Memangnya ada apa sih kalau belum diamalkan? Belum afdal gitu ya? Ya, jadi saya teringat sebuah. Ini saya sebentar ya. Ada buku karangan Muhammad Azra'i. Ya, ini 40 hadis diambil dari 40 kitab karya ulama Jambi ya. Halaman 30 di situ dikatakan ada hadis
dari kitab Syam Al-Hidayah karya Syekh Abdul Majid bin Abdul Ghaffar ya, dari pesantren mana nih? Pesantren Madrasah Nurul Iman seberang kota Jambi. Di situ ada hadis yang Rasulullah bersabda, tidaklah seseorang disebut alim hingga ia mengamalkan ilmunya. Berarti saya nggak alim karena belum mengamalkan ilmu ini. Itu ya, kalau menurut buku ini ya. Baiklah. Kemudian pertanyaan berikutnya, ijazahnya bagaimana? Iya juga ya. Saya membacakan ini, kalau kawan-kawan pencinta ilmu pingin ada yang mengamalkan supaya rukonya aman atau tidak dicuri atau rumah biasa atau kebunnya bagaimana itu ya mengamal. Ya harus ada ijazahnya. Ijazahnya itu begini ya. Buku ini kalau kita beli di halaman pertama atau lembar pertama atau lembar kedua itu ada ijazahnya tuh. Biasanya begitu. Buku ini kami ijazahkan bagi pembaca, kata Kurdi Ismail, nanti di bawahnya ada tuh. Nah masalahnya itu kan yang saya baca di perpustakaan dan saya catat ini. Dan masalahnya kemudian adalah buku ini tampaknya belum diterbitkan lagi. Ya, belum diterbitkan lagi. Jadi bagaimana ini kalau belum gitu? Hanya saja informasi yang saya cari-cari di dunia maya, itu ada sih yang menjual repro buku ini. Ya, dicetak ulang secara repro. Ada lagi tuh ya yang seperti itu saya dapat. Harganya ya tidak sampai 100.000 buku ini. Tapi problemnya kalau repro ini apakah ya kita harus pastikan dulu buku ini mendapat restu apa tidak dari penulisnya atau keluarga pewaris penulis ini, yaitu dari Pak Kurdi Ismail misalnya. Atau begini saja, saya mendapatkan alamat Senin 22 Agustus 2011 itu ada sebuah situs di Blogspot ya, itu Azurdi Ismail, judulnya Kata Pengantar dari Guru Besar Kami. Mereka bercerita tentang bahwa ada buku-buku yang judul buku-buku karya Pak Kurdi Ismail, silahkan dibeli di toko-toko buku terdekat. Semoga ini bermanfaat buku-buku dia itu. Ya, salam dari Ustadz Kurdi Ismail Haji ZA. Ya, ini ada di blogspot tersebut dan juga ada alamat di sini, yaitu alamat lengkap dan kontak kami katanya. Alamatnya begini ya. Pondok Pesantren Rodotul Tolibin. Pondok Pesantren Rodatut Tolibin. Bacanya gimana nih? Di Jalan Komodor Adi Sucipto nomor 23 dalam kurung sebelah timur kantor Kelurahan Duet tutup kurung Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Nomor telepon kalau untuk Telkomsel 0813 26 94 29 78. Kalau untuk Indosat 08 15 659 40 9 kalau Indosat. Ini ada alamatnya. Kalau kita ada dana, ada uang, ya kita ke sana saja langsung untuk mendapatkan ijazah dari amalan ini. Atau ke kiai-kiai yang ini ilmunya mungkin umum ya, ada di kiai-kiai NU yang lain juga ada di. Nah, maksud saya begini, kalau di Jambi bagaimana? Saya nggak tahu ya. Kalau di Jambi silakan hubungi Kiai Supron. Ya, kawan saya yang kiai muda itu mungkin bisa akan menunjukkan siapa sih kiai yang tahu soal amalan seperti ini dan kita bisa minta ijazahnya. Atau temui Mas Kusnul Abid, dosen UIN Jambi itu ya, dia banyak tahu kiai-kiai mana yang bisa kita hubungi kalau perkara-perkara beginian. Atau Mas Azroi tadi tuh yang penulis buku ini ya, Muhammad Azroi ini. Nah ini dia banyak tahu kiai-kiai nih di Jambi dan ulama-ulama Jambi mungkin tahu amalan begini siapa yang punya. Atau dia mantan lulusan Tebu Ireng, dia bisa mencari tahu siapa kiai yang bisa layak kita hubungin untuk mendapatkan amalan seperti ini. Oke, atau ke Mas Sugeng Samsudin. Nah, ini yang spesialis, dia ya masalah hikmah begini dia paling banyak tahu juga. Tapi dia berada di Jawa sekarang ya. Dulu dosen UIN Jambi juga itu ya. Oke. Kemudian bagaimana dengan CCTV kalau sudah kita punya, apakah perlu yang beginian? CCTV itu kan memang ditakuti pencuri atau perampok. Tapi beberapa perampok tertentu yang mungkin lihai, CCTV bisa dikerjain juga ya. Repot juga. Jadi begini, CCTV itu yang rasional ya. Sementara amalan seperti ini kita anggap supra-rasional atau supranatural atau supra-rasional spiritual. Seperti itu ya. Kombinasinya digabungkan aja kedua-duanya. Yang rasional ada CCTV dan kemudian kita mengamalkan ini kalau ini pengen dijadikan amalan. Kalau sekedar ikhtiar atau sekedar iktibar atau renungan ya nggak apa-apa juga. Iktibar tentang sejarah adanya beginian ya. Kemudian
bagaimana membuat sang pencuri itu sadar atau perampok itu sadar kalau sudah terperangkap pas pagi hari kita lihat, ya ini. Di Kurdi Ismail ini saya nggak mencatat bagaimana cara menyadarkannya. Mungkin cara menyadarkannya umum saja ya, yang biasa dilakukan pada teknik-teknik menyadarkan orang, misalnya pingsan atau apa, dengan membaca surat ya Al-Baqarah ya, surat Al-Baqarah ayat berapa tuh ya? 156 ya. Yang sangat terkenal sekali itu yaitu Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya, yang artinya sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Sebenarnya kan ini lengkapnya terjemahnya begini, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita baca itu terus kita tiupkan kepada orang yang linglung tadi atau perampok yang linglung tadi. Insya Allah sembuh. Kemudian kita kasih dia minuman, teh atau apa untuk supaya dia rileks, atau kopi atau makanan. Nah, kalau Bang William dulu menyarankan begini. Kalau kita ada perampok atau pencuri yang kebingungan seperti itu, apakah kita cari warga terus kita gebukin? Ya jangan ya. Kalaupun cari warga jangan disuruh digebuk, biarkan saja. Disaksikan warga saja atau Pak RT, terus kita kasih minuman, makanan, kemudian kita suruh insaf. Nah, makanan itu kita kasih kepada dia sebagai sedekah. Nggak apa-apa juga toh. Kita nggak kehilangan barang yang lebih mahal dari itu yang kita sedekahkan dalam bentuk makanan, dan kita menyadarkan orang. Bagus juga tuh. Ya seperti itu kata Bang William ya. Saran seperti ini bagus nih dari Bang William ya. Ya, saya pikir saya setuju juga tuh sarannya seperti itu. Jadi setelah kita menyadarkan dengan cara yang dulu diajarkan oleh Bang William juga, yaitu membaca tadi innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi orang sadar. Saya dulu pernah menerapkan hal beginian ya, waktu kami masih zaman sekolah dulu kan senang hiburan kami ini kan apalah ya. Kita bukan orang kaya ya, jadi hiburannya bukan kendaraan, nonton film atau pacaran. Jadi hiburan kami itu adalah latihan yang begini-begini. Latihan ilmu gaib coba-coba. Salah satunya adalah semacam maraga sukma itu ya. Jadi kawan saya itu beberapa orang disuruh meraga sukma, suruh baca doa, bismillah, auzubillah, bismillah, asyhadu alla la ilaha illallah, kemudian mereka zikir terus. Kemudian tujuannya apa? Mereka keluar mencari sesuatu, misalnya di sekolah itu jinnya apa saja yang ada, mereka deteksi keluar. Nah, saya bagian tugas menjaga kawan yang masuk dalam dunia gaib itu kan dia trans, kosong tuh raganya, seakan-akan kata guru kami yang Bang William itu bilang itu rohnya atau sukmanya sedang berjalan kemana-mana, maraga sukma kan. Nah kita atau saya dapat tugas menjaga sukma itu. Sekitar 10 menit nanti kita kembalikan. Caranya itu tadi baca innalillahi wa inna ilaihi raji'un, saya usapkan ke mukanya, memang balik. Heran juga saya ya. Ternyata ampuh juga, atau metode lain terserah lah, itu bukan saya memutlakkan di sini caranya. Tapi yang jelas maling dan rampok itu akan terperangkap sampai pagi seperti itu, dan kita sadarkan seperti itu saja ya. Yang lebih aman kita kasih makan. Ya. Kemudian bagaimana jika lantai rumah itu sudah ya ada apa ya, sudah di marmer begini yang bagus ya. Maka kita bongkar untuk nanam batu itu kan bagaimana itu ya. Ya kalau gitu merusak juga ya, merusak sementara waktu, kita merusak marmer kita itu ya. Kita minta tukang aja yang memasukkan ke dalam marmer, saran saya begitu. Atau kita memakai amalan lain. Kalau amalan lain itu yang nggak jauh-jauh, yang lama itu kita pakai yang ini nah. Dari kitab Mujarobat karangan Syekh Dairobi ini, Al-Kabir ini, itu amalannya kalau nggak pakai cara yang ini ya pakai cara lain, yaitu sebelum tidur kita membaca bismillah, basmalah, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim sebanyak 21 kali ya. 21 kali ya. Jadi barang siapa yang membaca basmalah itu sebelum tidur sebanyak 21 kali, maka Allah akan memberikan keamanan kepadanya pada malam itu dari setan, pencuri, mati mendadak, dan akan dilindungi dari mara bahaya. Bisa juga. Jadi kita nggak perlu bongkar marmer kita dan tidak memakai amalan batu wungkalan atau batu asan ini karena akan merepotkan kita membongkar itu. Kalau itu dianggap merepotkan. Tapi kalau merasa ya nggak apa-apa juga dibongkar sesekali aja kan. Bongkar titik tertentu di tengah rumah toko atau rumah kita untuk menanam batu tadi itu yang sudah dibacakan kepada anak yatim atau kita sendiri yang merasa cukup mapan atau yakin bahwa itu lebih afdol ya. Kemudian kok bisa jadi linglung? Ya,
Saya nggak bisa menjelaskan ya, ini peristiwa ini seperti historis, tapi dibawa secara esoteris, dimasukkan ke alam bawah sadar ke ini ya, ke orang yang mencuri atau perampok itu melalui mediumnya batu. Karena memang surat itu bercerita, surat Al-Fil itu cerita tentang Raja Abraha ya, sangat terkenal sekali, menyerang Mekah dari Abbasiyah itu. Nah, itu kita bisa baca, riwayat itu ada di buku Ibnu Hisam, Sirah Nabawiyah, ini terjemahan PCNU Bantul ya. Bagus nih ya. Baca saja, itu ada kok kisah penuturan Al-Kinani tentang gereja Abraha yang diberain oleh orang mana nih? Orang Quraisy. Kemudian Raja Abrahanya marah. Salah satu alasannya berikutnya, dia pingin gereja atau katedralnya itu dijadikan tempat orang berziarah, tawaf juga ya, tidak hanya Ka'bah. Maka caranya menghancurkan Ka'bah, apalagi ini habis diberain versi ini ya, dan itu dikutip juga oleh Larry Gonik, penulis kartun komedi sejarah itu ya. Nah, itu ada ceritanya seperti ini, dan saya menduga dan membayangkan bahwa maksud dari orang yang menciptakan amalan tadi ini adalah dengan surat Al-Fil ini, perampok atau pencuri itu dia secara historis dulu dianalogikan menjadi dia mengalami terasuki seperti jiwanya Abraha mencari Ka'bah, ingin menghancurkan Ka'bah. Melalui batu tadi simbolnya ya ini bukan batu untuk yang kita arah kiblat ya, tapi batu ini, batu asahan tadi, wungkalan ini, surat Al-Fil ini menjadi suatu daya historis, menjadi esoteris, masuk simbolis, membuat secara tak sadar psikologis dari para perampok atau pencuri itu terhayati seperti Abraha yang mencari batu itu. Dia penasaran, cari terus dan bingung terus sampai lama begitu. Kemudian dikasih surat Al-Nasrah yang berbicara tentang hidup itu penuh dengan beban, anak yatim, beban. Memang anak yatim itu beban ya, mengalami beban di situ, dan bisa-bisa dia menjadi pencuri atau perampok. Dan sebenarnya itu adalah teguran untuk Nabi Muhammad, surat Al-Nasrah ini dan pengikutnya. Kami bebaskan kamu dari beban ya, seperti itu intinya cerita ayat itu. Kemudian dari kesulitan akan muncullah kemudahan. Nah, dia mengalami kesulitan ini. Jadi orang itu kan, nah setelah mengalami kesulitan ada kemudahan, maka kerjakanlah pekerjaan yang lain dari suatu urusan dan berharaplah kepada Allah. Intinya begitu. Ya, jadi ayat ini juga diharapkan untuk membimbing sang pencuri atau perampok tadi untuk, ya jangan itulah cara kamu bekerja, yaitu dengan mencuri. Carilah yang lain yang lebih halal. Nanti dia disadarkan. Tampaknya yang menciptakan amalan ini sedang menganalogikan dan memanfaatkan kisah ini menjadi suatu harapan di mana sang pencuri atau perampok menjadi seperti itu kejadiannya. Jadi saya bisa menjelaskannya hanya sebatas itu, dan tampaknya dijelaskan juga di buku Kurdi Ismail, entah yang di sebelah mana bukunya. Saya pernah baca tapi saya lupa di sebelah mana. Ya. Kemudian apakah amalan atau tata cara ini ada dalilnya? Maksudnya bagaimana nih dalilnya? Dalil ya saya nggak tahu ya dalilnya ada apa tidak. Tapi dalam banyak ayat dan hadis, doa itu dalilnya banyak kan? Iya, anggap aja ini doa kan? Iya, mau cara yang lain, cara kejawen. Nanti kita bedah di kesempatan yang lain ya. Dari Primbon ada tuh doa yang lebih kejawen, rasanya lebih enak berbahasa Jawa mungkin ya. Nah, itu ada juga cara tuh. Gimana dalilnya? Waduh, ya yang penting berdoa ya. Kemudian pertanyaan yang terakhir, kalau non-muslim pingin minta hal beginian bagaimana non-muslim ya? Misalnya orang Tionghoa Jambi minta begini gimana? Nah, itu yang ya mungkin mereka bisa minta kepada kiai lah. Di Jambi ini ada yang tadi, hubungin saja si kawan-kawan saya tadi, Husnul Abid atau siapa, Sukron, itu akan ngasih tahu di mana tempat kiai bisa dapat. Nanti batu itu diamalkan oleh mereka. Nanti kalian yang non-muslim bisa ambil aja dan bawa ke rumah. Biasanya kan kalau orang Tionghoa ini di Jambi ini, saya dengar-dengar cerita tuh memang semua metode dilahapnya semua itu untuk mengamankan toko atau rumahnya ya. Yang metode ini dipakai, orang cara yang lain dipakai, cara Islam dipakai juga. Yang kalau ada non-muslim seperti ini, apa kita tolak? Ya terserah lah ya. Menurut saran saya sih ya silakan cari kiai di Jambi yang memang spesialis mengenai ilmu hikmah ya. Kemudian apakah setiap batu itu harus di-upgrade?
Kadar luarsanya kapan? Nah, ini saya tidak tahu. Pak Kurdi Ismail juga tidak tahu. Ya terserahlah. Kalau mau di-upgrade per setahun sekali, diamalkan, dibacakan, minta itu, silakan. Oke, dari saya itu saja. Ada kekurangan, mohon maaf. Ya, saya hanya bisa menceritakan pengetahuan saja, belum pengamalan dan tidak pengamalan sampai saat ini. Semoga rumah kita, toko kita, tempat kita terlindungi dari para pencuri. Terserah caranya mau apa, ini hanya sebagai semacam pengetahuan saja. Ikhtiar bisa, iktibar bisa juga ya. Ya, sekali lagi dari saya itu saja teman-teman pencinta buku dan pencinta ilmu. Semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.